Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi hari ini kita ketemu pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa sih? Ya dong, karena setiap hari adalah luar biasa. Kita masih dikasih kesempatan buat menghirup udara secara bebas ya. Masih bisa melakukan banyak hal, bisa bermanfaat buat banyak orang, masih bisa menebar cinta kasih, itu sangat luar biasa. Apa sih yang kurang ya kan? Ya paling itu tuh yang kurang. Oke, biar semuanya sehat. Kembali lagi di Amelia dan sang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi Pak Nyoto Stianto hadir hari ini. Hai Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Hari ini kita bahas tentang apa ya? Tentang kenapa kita bisa sehat dengan cara konsumsi makanan yang hidup, itu aja deh ya. Oh, kenapa kita bisa sehat dengan mengkonsumsi makanan yang hidup? Iya. Kita jadi zombie dong. Oh iya, kalau makanan hidup, iya jadi zombie lah sekali. Pak Nyoto sehat ya? Sehat dong, Oke. ya kan? Kayaknya udah siap banget deh ini mau perayaan Hari Kemerdekaan. Iya, saya udah belajar lomba balap karung ya. Oh. Udah belajar Kenapa Bapak lomba selalu- makan kerupuk Selalu ya. milihnya balap karung, kenapa coba? Balap apa ya yang lebih enak selain balap karung? Lompat pocong. Tapi kita lumayan happy ya meskipun di Iya. Olimpiade bulu tangkis Indonesia nggak bisa dapat medali emas tapi tetap bisa kantongin perunggu ya. Georgie selamat ya, Georgia ya. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi yang lainnya bahwa hidup ini memang butuh sebuah perjuangan untuk mencapai yang terbaik. Tapi Georgie udah yang terbaik kok ya. Gitu. Sedih sih, tapi sedih nggak ya Pak Nyoto? Ya sedih lah, saya berharapnya dapat ya minimal 4 emas lah ya. Ya, ada 9 ya pemain badminton kita. Ternyata It's okay. gugur semua ya. Yaitu kurang makanan hidup kayaknya ya. Kenapa sih Pak Nyoto tadi mengatakan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan hidup untuk menjaga kesehatan kita? Ya karena banyak sekali orang zaman modern ini kan umumnya rentan ya sama penyakit degeneratif seperti penyakit diabetes, hipertensi, jantung koroner, stroke, ya kemudian penyakit kanker. Itu kan sebenarnya gara-gara kebanyakan konsumsi makanan yang ultra processing. Jadi yang namanya makanannya itu bukan diproses sekali, tapi diprosesnya berkali-kali ya sampai tubuh kita udah nggak mengenal bahwa itu makanan, ya kan? Jadi nanti kita bahas deh. Ya, Oke, tentang hal jadi apa tersebut. sih yang dimaksud dengan makanan hidup? Apakah kalau kita lagi kepingin bikin steak langsung ke kandang sapi? Iya. Nanti kita bahas lebih jauh. Jangan lupa 0811 081511 103 dibuka buat Anda yang ingin berkonsultasi dan subscribe juga YouTube channel kita di Ziman Herbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi ya Ziman Lovers, jangan lupa subscribe dong YouTube channel kita di Ziman Herbal. Biar tahu loh, kalau lagi siaran itu tau gak, Nena tuh siarannya tuh gak cuman Pak Nyoto sendirian, tapi Pak Nyoto dengan gaya Naruto. Lihat deh, pakai gelang kebesarannya ya kan, pakai mata Bakugan. Iya betul sekali ya. Kita karena Naruto minded. Pak, emangnya kalau mata Bakugan itu buat apa sih? Aduh saya juga tahu ya karena belum pernah menjiwai sebagai Belum ya. Naruto. Kirain khusus untuk lewat pada hal-hal tertentu yang harus memakai Bakugan gitu. Iya. Oke, hari ini kita bahas mengenai makanan hidup yang punya kontribusi bagi kesehatan tubuh kita. Mungkin ada yang nggak paham sih, maksudnya makanan hidup itu gimana sih gitu. Makanan yang nggak dimasak atau makanan yang masih fresh baru dicabut apa gimana? Jadi kan penyebab zaman modern itu orang itu makin hari makin banyak yang mengidap penyakit diabetes. Contohnya saja di Indonesia itu kan menderita diabetes itu
sudah merambah ke urutan kelima. Sebentar lagi urutan keempat ya. Jadi sebentar lagi juga urutan ke satu. Iya. Sekarang gitu ya. anak-anak pun udah bisa diabetes ya Pak ya. Iya. Karena faktor makanan yang nggak karuan. Kemudian zaman sekarang juga banyak orang yang masih muda kena penyakit jantung koroner dan kena penyakit stroke gitu ya. Kemudian zaman sekarang itu banyak sekali orang masih muda-muda obesitas semua. Kalau zaman dulu kan masih muda-muda badannya seger-seger, langsing-langsing. Zaman sekarang anak muda nggak ada yang langsing, rata-rata obesitas semua, ya kan? Pertanyaannya kenapa sih bisa zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu? Karena zaman sekarang itu sudah terbiasa konsumsi makanan yang ultra processing, makanan yang serba instan, makanan yang gulanya serba gula gitu ya, serba pengawet, pelunak, pengental, pengemulsi ya. Pokoknya ada tambahan-tambahan Betul. ya buat makanan itu. Saya dan dimasak kemarin aja yang banyak. lagi rame tahu nggak Menena? Apa Ada tuh? roti auka. Roti auka. Iya. Tahu. Itu roti bisa awet sampai lebih dari 6 bulan. Iya, Ya, tahu. ternyata katanya pakai pengawet kosmetik. Bahkan kan dia nggak berjamur. Nggak ya kan? berjamur. Keren ya rotinya. Keren banget itu. Terus roti Oko juga sama ya kan, nggak bakal berjamur ya kan, juga nggak akan basi-basi, rasanya enak lagi. Keren ya. Nah tapi sayangnya Tapi kok tega ya? rotinya ditarik Bipom ya, Iya sayang makanya kok banget. tega gitu loh yang bikin itu loh Pak Nyoto. Oh ya tega lah kan biar dapat duit banyak. Kalau makan itu ya nanti kan? kita juga ikut empuk kali ya. Kalau Pak? makan itu ya ikut awet. gitu ya, awet sakit tapi sayang masalahnya. Ya memang sekarang ini kalau kita lihat di pasar itu memang banyak sekali makanan-makanan quote unquote yang tidak bermutu, Iya. di mana itu dikonsumsi oleh mostly generasi muda ya. Mungkin kalau orang tua sih jarang ya untuk kemudian mereka jajan-jajanannya seperti itu. Dan lucu lagi nih, kemarin ada yang cerita tentang tentang susu oat. Ya kan dulu kita cerita susu sapi, ya kan nggak cocok buat orang Asia. Ganti deh dengan susu oat gitu ya. Ternyata ada yang ngebahas juga, oat itu sebenarnya kalau kita bikin susu, kita bikin sendiri nih, oatnya kita tumbuk, kita campur air itu rasanya anta. Nggak ada berasa, Nggak kalau berasa. sendiri kan memang nggak Tapi berasa. kok bisa enak karena campur minyak canola yang banyak trans fat gitu ya. Terus campur pengemulsi, campur pengental, campur zat-zat lain agar rasanya nikmat. Plus tapi pemutih ya. iya, tapi ujung-ujungnya ternyata itu Nggak merusak sehat, tubuh kita iya. karena banyak bahan-bahan yang tubuh kita sendiri nggak susah olah. Padahal sebetulnya mereka komunikasinya bilang susu oat yang notabene oat itu sehat gitu kan. Iya. Tapi campurannya itu yang mengerikan. Nah, itu yang sebenarnya jadi dilematis. Jadi kalau kita lihat di semua tes sorba, makanan yang semua dalam kemasan plastik, ya. Nanti kita bahas lagi deh. Oke Setelah deh, pesan-pesan kalau berikut. gitu. Ternyata sudah mewakiliku. Terima kasih. Ya lanjut ya setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Nah kan sekarang ini banyak banget ya beredar makanan-makanan itu yang wajib diwaspadai, yang seringkali itu hampir setiap hari kita konsumsi dan ternyata punya pengaruh terhadap panjangnya usia kita karena kesehatan kita pastinya terganggu. Makanya tema kita hari ini adalah makanan hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan kita. Dan Amelia masih bersama Pak Nyoto Setianto pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Yuk yang mau konsul boleh 0815 11 103 103. Jangan lupa juga loh kita berdua ini hadir di YouTube channel kita Ziman Herbal. Kita lanjut, tadi Pak Nyoto mau cerita bahwa sekarang hampir di rak-rak retail Di itu rak-rak retail ya kan rata-rata kan ke makanan instan semua kan, ya kan mie instan, minuman yang bersoda yang banyak gula, kemudian minuman yang banyak pengawetnya, makanan yang roti-roti juga banyak yang pengawetnya. Nah sekarang kita berpikir deh berapa banyak sih kita konsumsi makanan yang benar-benar makan dari alami. Prosesnya kalau perlu nggak berkali-kali ya, sekali rebus selesai gitu ya kan. Kalau sekarang kan kita yang konsumsi makanan, apalagi semakin kita konsumsi makanan yang di pinggir jalan, itu kadang-kadang makanannya sudah diawetkan, sudah direbus, digoreng, sudah digoreng, dibakar, habis dibakar disimpan, besok digoreng lagi, besok dibakar lagi, itu udah berkali-kali proses. Jadi ibarat kata makanan itu udah mati berkali-kali. Bayangkan bagaimana tubuh kita berusaha mengolah makanan itu agar menjadi nutrisi yang baik buat tubuh kita. Kan kebangetan ya kalau kita berharap sesuatu yang lebih, sedangkan konsumsi makanan yang kita makan adalah makanan yang sampah alias junk food. Termasuk makanan-makanan yang siap saji ya. Banyak lagi orang yang konsumsi makanan itu minim gizi.
Akibatnya dia lapar secara tersembunyi. Contoh, makannya pakai nasi, lauknya pakai mie instan, sama kerupuk. Yang notabene semua karbohidrat. Asam lemak esensialnya nggak ada, proteinnya nggak ada, boro-boro vitamin, boro-boro mineral. Dan konsumsi itu dari pagi sampai sore ya itu aja. Nasi pakai bihun misalnya kan. Habis itu pakai kerupuk. Apalagi kira-kira yang semuanya serba karbo tanpa seandainya pun ada daging, ternyata dagingnya daging yang frozen Sintetis, food ya. atau sintetis, ataupun daging yang sudah dipotongnya kapan, pakai pengawetnya sekarang dikonsumsi. Nah, itulah yang membuat penyakit menggerogoti tubuh kita, karena kita banyak hutang sama tubuh kita dengan makanan yang bergizi, baik gizi makro maupun gizi mikro. Akibatnya tubuh kita nggak mampu membentuk hormon secara sempurna, nggak mampu membentuk kekebalan tubuh secara sempurna, nggak mampu membentuk sel-sel yang sehat, tidak mau membentuk enzim yang baik. Akibatnya ya kita kurang bahan baku kok, tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri aja nggak mampu. Akibatnya di usia dini banyak yang sudah obesitas, lama-lama diabetes, masih muda banyak yang sudah asam urat kronik, udah ada yang kolesterol kronik, udah ada yang lemah jantung, udah ada yang menderita stroke. Karena faktor pola makan yang dimakan adalah makanan yang tidak sehat. Dan itu tidak bisa dihindari di zaman modern sekarang. Iya, karena sekarang jarang sekali loh Pak Nyoto. Iya. Anak-anak itu makan sayuran, atau mungkin mamanya sendiri kan kadang-kala juga mereka wanita bekerja ya kan, berkarir, Iya. jadi nggak sempat masak gitu. Jadi Betul. mereka mengandalkan pada makanan-makanan frozen Dan instan. Iya, dan instan yang itu notabene bisa menjadi cara cepat untuk menyajikan hidangan. Ya sudah, nanti sebaiknya gimana sih? Karena kan ini udah jadi habit ya. Kita mesti bongkar lagi nanti ya. Stay di sini, kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kok rasanya jadi feeling guilty ya saya ya, karena ya sebagai mama yang bekerja memang saya banyak menyiapkan makanan-makanan itu tadi sih Pak Nyoto. Ada sosis, nugget, dumpling, cornet ya, makanan-makanan beku itu ya saya taruh di kulkas sih, maksudnya sih biar anak-anak kalau at any time lapar bisa goreng sendiri gitu. Tapi Ya ternyata memang praktis sih masalahnya ya. ternyata itu nggak bagus ya, Iya. nggak sehat buat mereka ya. Wah. Ya karena kan kayak frozen food pasti kan banyak kadar garamnya akan ditambahkan di situ, ya kan? Pasti juga ada pengawetnya walaupun didinginkan, ya kan? Karena kan kalau yang sebenarnya sesuatu yang bersifat protein hewani, begitu setelah disembelih siap potong, mesti langsung dimasak, dikonsumsi habis, nggak bisa disimpan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi akibatnya dibuatlah suatu proses di mana bisa disimpan bertahun-tahun, ya kan? Di frozen kan, ditambahkan zat-zat aditif sehingga lebih awet gitu ya. Jadi kita konsumsi makanan apa yang sehat, kita kembali lagi. Seberapa banyak kita konsumsi makan yang prosesnya tidak berkali-kali. Kalau bisa masih fresh. Berapa banyak kita konsumsi makan, misalnya yang paling bagus, misalnya makan karbohidrat. Karbohidrat yang paling bagus adalah karbohidrat yang masih terikat dengan serat. Misalnya makan beras, ya beras mati kan ada ya, beras mati ya. Ada. Yang biasanya, tapi lebih mahal sih memang. Iya, mahal banget Atau itu. beras merah atau apapun, ataupun kita Nggak enak ya, konsumsi sekarang ada porang dibentuk beras juga, kemudian ada sorghum, kemudian ada lagi yang sifatnya itu karbohidrat diikat serat. Jadi seandainya kita konsumsi menjadi glukosa, itu tidak akan cepat rilis di dalam darah, sehingga gula darah kita tidak cepat meningkat ya. Jadi slow motion gitu. Jadi tidak membebani fungsi dari enzim dan organ metabolisme kita. Tapi zaman sekarang mana ada. Kalau zaman sekarang kalau perlu udah kita konsumsi makanannya udah nasi, lauk-lauknya juga semua serba karbohidrat. Iya. Tunggu Pak, sekarang kan lagi tren tuh kita masak nasi terus ditaruh di freezer. Nah besok kalau mau makan kita masak lagi, kita panasin, katanya itu rendah karbohidratnya, betul nggak? Sebenarnya sesuatu yang udah disimpan, dimasak lagi, disimpan lagi, dimasak lagi, itu berbahaya bagi tubuh. Kenapa? Karena yang dibutuhkan tubuh itu makanan yang sebenarnya masih fresh. Kalau perlu kita banyak makan makanan karbohidrat yang terbaik. Kemudian kita konsumsi makanan yang banyak mengandung protein yang baik, ya kan? Kemudian kita konsumsi makan daging putih seperti ikan dan unggas lebih baik daripada daging merah, gitu ya.
daging merah kan binatang berkaki 4, bisa sapi, bisa kambing, domba, apalagi dia yang berkaki 4 ya, bukan kaki meja ya. Kemudian kalau yang daging putih kita konsumsi makan ikan-ikanan itu lebih rendah kolesterolnya dan mudah dicerna tubuh kolesterolnya dibandingkan hewan berkaki 4. Nah, Tapi tinggi purin nggak Pak kayak misalnya seafood itu? yang paling banyak tinggi purin itu ya termasuk daging merah juga banyak tinggi purinnya sih, nggak melulu daging putih gitu ya. Tapi tubuh kita lebih mudah ngebongkar purin yang dari hewan daging putih seperti ikan daripada daging merah. Oke, Gitu. ya sudah. Oke, nanti kita bahas Kalau udah lagi. ketelanjuran nih Pak Nyoto terus gimana? Oh tenang ya, pasti ada caranya. Silahkan yang mau nanya 081511103103. Kita lanjutkan lagi nanti setelah jeda komersial. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Aduh, udah telanjur deh Pak Nyoto kan tuh makan kayak gitu sampai sekarang gitu. Nah tapi aku pengen loh ini tetap sehat. Ada nggak caranya gimana? Oke, jadi kan kalau kita sudah terbiasa dengan pola makan yang nggak benar gitu ya, dan ternyata kalau kita menderita penyakit seperti diabetes tipe 2 ya kan, kemudian kita punya ciri-cirinya udah gampang capek, gampang pegel, gampang Ngantuan. radang, ngantuan, kemudian juga Rasunan, mangkelan. lesu, ya kan? Nah, sembelit atau gampang diare, itu karena pola makan kita udah salah bertahun-tahun. Jadi solusinya ya kita harus kembali untuk memperbaiki pola makan yang benar. Ya kalau kita konsumsi makanan, kita kunyahnya harus yang lama sampai benar-benar halus baru ditelan. Kemudian kita konsumsi makanannya juga karbohidratnya jangan terlampau banyak. Banyak konsumsi makanan sayur-sayur, buah-buahan. Kita lebih banyak makanan yang mengandung serat atau tidak, itu kita pertanyakan dulu, ya kan? Kalau makan pecel boleh, gado-gado boleh, apalagi kalau makanan sayur-sayurnya itu dilalap itu lebih bagus lagi karena masih Anak-anak hidup. sekarang nggak ada yang mau loh Pak makan kayak Itu gitu tuh. dia, Aku zaman sampai sedih sekarang loh, berantem itu- dulu deh sama mamanya tuh kalau makan gituan tuh. Kita bisa makan enak biasanya, entah makan pakai bebek, pakai ayam, kita kasih buah untuk penutup, nggak mau. Masih Ya kan? mau kalau buah sih, maksudnya pecel, gado-gado, kayak gitu tuh kayaknya mereka ini banget deh. Jadi makanan zaman dulu seperti sayur asem, Kalau aku sayur sih bening, suka. sayur lodeh, itu sehat karena mengandung sayur-sayuran yang ada serat walaupun itu udah dimasak ya. Iya. Apalagi yang lalap-lalapan tidak dimasak itu lebih kaya lagi kandungan antioksidannya, kandungan enzimatisnya karena Iya. masih hidup. Jadi makanan yang belum diproses lebih dari pemanasan lewat daripada 50 derajat Celcius itu masih hidup. Jadi makanan yang masih mentah itu dalam arti tidak dipanaskan lebih daripada 50 derajat Lalap. Celcius ya, lalap-lalapan ya. Itu kaya akan gizi mikro. Ya, gizi mikro itu mineral-mineralnya masih banyak. Antioksidannya masih banyak, enzimatisnya masih banyak. Dan kita konsumsi itu rutin, otomatis membuat kita bisa menjadi bugar. Tapi bagi kita yang sudah banyak utangnya, utang zat Utang gizi nih buat makanan. tubuh nih ya. Utang zat gizi baik gizi mikro dan makro, coba deh kita konsumsi Ziman. Karena Ziman ini banyak sekali kandungan gizi mikronya seperti beragam antioksidan, kemudian juga banyak beragam mineral alami, juga banyak mengandung beragam probiotik. Jadi kita konsumsi rutin 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, rutin ya. Syukur-syukur kalau yang udah punya penyakit kronis, baik penyakitnya udah bosen dengan penyakitnya udah coba kesana kemari, ya coba deh konsumsi Ziman. Apalagi semua penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Kan banyak sekali orang yang ada bolak-balik diare sama dokter dikasih obat anti Anti-diare. kejang, anti diare. Tapi walaupun diarenya berhenti, dijamin masih lemes, sakit kepala, ya Karena? kan? Ya karena memang dia butuh zat gizi sebenarnya. Nah kalau dikonsumsi Ziman rutin, begitu dia konsumsi Ziman rutin, kejang-kejang dari usus besarnya itu akibat kekurangan magnesium misalnya, kekurangan kalium, kekurangan zinc, begitu teratasi, kok nggak gampang diare lagi, badannya bisa seger, bisa bugar, bisa seger. Termasuk penyakit yang kita udah bahas kemarin, gastroesophageal reflux disease, GERD gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Itu semuanya karena faktor kurang gizi mikro. Sayur itu tadi juga Iya. ya. Kalau aku sih sayur sahabatku sih Pak Nyoto. Apalagi tukang sayurnya. Oh, Soalnya iya. bisa bayar tanggal 1. Ya bisa cicil lagi 10 kali bayar. Bisa ngutang maksudnya. Oh iya deh, nanti lanjut lagi ya Oke. Siman Lovers ya. Jangan kemana-mana, stay tune.
Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi buat mama dan para orang tua yang mungkin selama ini udah ngaku bersalah dengan memberikan makanan-makanan frozen yang dimasak berkali-kali dan ini tidak sehat, sekarang udah dapat jawaban karena Pak Nyoto tadi katakan itu bisa dengan menambahkan enzim ya untuk bisa mengurai tadi racun-racun yang ada di situ. Oke deh, saya kasih contoh ya. Kalau kita mengidap penyakit diabetes ya, kita cerita diabetes tipe 2 tentunya kan. Kalau diabetes tipe 1 kan biasanya memang dari lahir pankreasnya udah nggak normal. Kalau diabetes tipe 2 itu sebenarnya karena over makanan. Kelebihan karbohidrat bisa menjadi diabetes. Karena karbohidrat jadi gula. Gula banjir dalam darah, insulin kita lama-lama capek, kita bisa kena diabetes. Kita konsumsi makan yang berminyak-minyak. Zaman sekarang kan makanan kalau nggak berminyak, berlemak kan nggak enak ya. Ternyata konsumsi minyak-minyak itu masuk ke dalam lambung, lalu masuk ke dalam aliran darah, menutupi sel-sel tubuh kita bisa kena diabetes tipe 2 resistensi insulin. Jadi kita konsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat atau gula, itu jadi diabetes. Banyakan konsumsi mengandung lemak-lemak atau minyak-minyakan bisa jadi diabetes. Termasuk konsumsi makanan yang mengandung protein tinggi. Jadi kalau protein tinggi itu bukan hanya membantu fungsi ginjal, tapi ternyata juga bisa membuat kadar gula darah kita melonjak gitu ya. Terus? Jadi yang segala sesuatu yang berlebihan itu bisa menyebabkan kita kena penyakit diabetes tipe 2. Nah, kita tinggal introspeksi diri kita deh. Oh iya ya, saya zaman dulu tuh hobinya nongkrong, konsumsi minuman yang manis-manis, makanan yang manis-manis, terus makannya serba banyak, ya kan, nasinya 3 piring gitu kan. Nah, itu jadi diabetes. Apalagi banyak makanan yang mengandung santan-santan, yang mengandung daging merah plus nasi, jadi diabetes. Nah, kalau begitu bagaimana? Konsumsi Ziman rutin, pola makannya diubah. Jadi pola makan yang serba banyak mengandung karbohidrat yang berserat, banyak makan buah-buahan yang low indeks glikemiknya rendah, konsumsi sayur mayur, kemudian juga kita konsumsi Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam bagi mereka yang sudah punya diabetes kronis, agar tubuh kita mampu mengaktifasi sistem pankreasnya untuk menghasilkan insulin secara optimal, agar tubuh kita mampu menghapus semua resistensi insulin dengan cara konsumsi makanan yang baik dan konsumsi Ziman rutin. Tapi semua itu proses ya, nggak ada yang instan. Ya, jadi memang take times ya. Jadi karena kan memang detox dibongkar itu semua. Dibongkar dulu semua sampah-sampah dalam tubuh kita. Tapi kita kalau bisa bagaimana caranya kita memutus rasa kecanduan terhadap gula. Karena rata-rata orang yang udah kena diabetes itu udah kecanduan gula. Kalau nggak minum gula lemes ya Pak ya? Kalau nggak minum gula bukan lemes, dia bawaannya geragas bahasa Inggrisnya. Rakus. Craving sih bahasa Inggrisnya sih, craving. Jadi pinginnya serba manis-manis itu. Kalau ngeliat yang manis itu kayak mau ditomprok gitu ya, karena udah kecanduan. Gitu. Jadi kecanduan gula ini sebenarnya bahaya, lebih bahaya daripada kecanduan narkoba, karena kan ujung-ujungnya jadi penyakit diabetes. Nah, jadi kita cara mangkasnya ya sama lah, hindari makanan yang serba manis gitu. Bukan sekedar rokok aja yang bikin kecanduan ya. Nanti kita bahas kemudian. Oke, baik. Serem juga ya ternyata ya. Timbang nggak minum manis, nggak makan manis, emang kenapa sih? Ya kalau udah biasa emang agak susah sih ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, semua mesti dilatih. Ya sudah, masih ada waktu untuk kita berbincang kembali. Break dulu ya, kembali setelah jeda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, emangnya Ziman itu isinya apa sih Pak? Jadi kok bisa begitu ampuh untuk mengatasi dan membongkar tadi tuh racun-racun yang ada di tubuh kita? Nah, ini menariknya adalah Ziman itu kan sebenarnya dari saripati buah-buahan. Cuma saripati buah-buahannya itu yang sudah teruji secara empirik ribuan tahun memang memiliki manfaat. Contoh kita cerita tentang buah mengkudu ya, itu kan dari zaman dulu 4000 tahun sebelum Masehi, dari nenek moyang bangsa India, nenek moyang bangsa Tahiti, termasuk bangsa kita sendiri. Zaman Romeo and Juliet ya. Iya, bahasa zamannya Romeo and Juliet ya, zamannya Romawi mungkin ya, sama zaman Persia mungkin ya. Itu ternyata udah banyak khasiatnya dan teruji sangat efektif untuk membongkar semua sampah-sampah dalam seluler. Tapi zaman dulu kan bukan seluler ya, begitu dikonsumsi kok enak di badan gitu ya. Ternyata penyakit bisa
teratasi. Setelah diteliti di zaman modern secara uji klinis, ternyata buah mengkudu itu memang efektif untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit degeneratif seperti diabetes, asam urat, kolesterol, jantung koroner, stroke. Nah, cuma bedanya mengkudu yang di Ziman ini, mengkudunya itu benar-benar organik. Ditanam di suatu perkebunan yang bebas polusi dan tidak pakai bahan-bahan kimia seperti pestisida, herbisida, fungisida, insektisida itu nggak ada. Semuanya serba organik. Jadi didapatlah kualitas mengkudu yang grade super lah ya. Lalu diekstraknya pun dengan ekstraksi ganda dan ekstraksi dingin agar dia punya makanan hidupnya atau zat hidupnya atau enzimnya itu masih utuh. Tapi kan bukan sekedar mengkudu, ada lagi pegagan. Pegagan itu ternyata sangat efektif kalau diekstrak, menghasilkan suatu mineral namanya organik germanium Je132, itu mampu meningkatkan kadar oksigen di dalam darah kita. Jadi kenapa ada pegagan? Tapi dia mesti diekstrak dengan teknik dingin juga, nggak bisa teknik pemanasan untuk menghasilkan mineral organik germanium itu. Nah, akibatnya kalau ada tersebut, oksigen dalam darah kita kan jadi kaya, mampu untuk membuat tubuh kita lebih bugar. Kemudian ada lagi kulit manggis yang kaya dengan antioksidan dan vitamin C, ya kan? Kemudian juga ada lagi delima. Nah, delima ini sangat terkenal untuk masalah berhubungan dengan peredaran darah karena bentuknya aja kan warnanya merah ya. Warna merah itu identik dengan peredaran darah kalau menurut pengobatan tradisional Chinese medicine. Dan ini sangat bagus sekali untuk memperbaiki fungsi darah dan pembuluh darah. Nah, darah itu kan mengangkut oksigen, nutrisi, antibodi ke seluruh tubuh melalui sebuah jalan yang namanya pembuluh darah. Agar pembuluh darahnya itu lentur, kita banyak konsumsi punica granatum atau delima, itu efektif sekali melenturkan dan menjaga kesehatan pembuluh darah sekaligus darahnya. Nah, daripada capek-capek, udah deh kita tetes aja 5 tetes Ziman pagi, 5 tetes Ziman sore, siang belum ya? Siang, sore. Pagi, siang, sore, malam. Bagi mereka yang udah banyak utang zat gizi makro dan mikro dalam tubuh karena selama panjang hidupnya konsumsi makanan instan, makanan mati, makanan yang banyak mengandung gula, banyak mengandung lemak, santan, banyak mengandung pengawet, perasa, pewarna, pengental, pengemulsi, semuanya serba makanan instan. Itu biar sampahnya dibongkar dengan cara rubah dulu pola makannya, rubah gaya hidupnya, ngunyah makanan juga mesti lembut. Dan konsumsi Ziman rutin biar menemukan kembali kesehatannya. Oke, sebetulnya sih nggak susah ya, cuman tetesin aja ya kan. 4 kali sehari, 5 tetes setiap ditetesin. Wah, itu aja sudah bisa membantu untuk mengembalikan kualitas dari kesehatan kita. Ya sudah, nanti lanjut lagi. Yang mau nanya boleh 0815 11 103 103. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Oke deh, jadi sehari itu 4 kali ya, Senin, pagi, siang, sore, malam, masing-masing 5 tetes. Nah, ini ternyata mampu menjadi cara yang paling baik untuk kita mengurai racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ya, sehingga yang tadinya itu kondisi kesehatannya itu kurang bagus, dengan meminum Ziman ini akan diperbaiki gitu ya, Pak Nyoto ya. Karena kandungan dari Ziman ini sendiri tadi sudah disebut, itu adalah buah-buahan dan sayuran dengan nutrisi yang sangat tinggi dan diproses secara dingin sehingga enzimatisnya itu masih utuh. Gampang ternyata ya Pak. Tapi kalau misalnya udah tahun-tahunan ya kemarin kan, itu bisa berapa lama kemudian prosesnya untuk mengembalikan dengan minum Ziman? Apalagi ada orang yang sudah divonis ya sama dokter, misalnya udah punya masalah penyakit jantung. Pak, ini udah mesti pasang ring ini misalnya kan. Apalagi dia udah gejalanya napasnya udah pendek, sesek, suka keluar keringat dingin, nyeri-nyeri di bawah, nyeri-nyeri di dada sebelah kiri ya kan. Kemudian rasa yang menyebar panas di seluruh dada sampai ke leher, sampai ke tengkuk, sampai ke tangan di sebelah kiri. Waduh, pas dicek ekokardiograf, waduh ini mesti masih di di balun atau di pasang stent. Nah, mulai sekarang rubah deh gaya hidup.
berhenti merokok, berhenti konsumsi alkohol, berhenti makan makanan instan, pola makan harus pola makan hidup sehat gitu ya. Dan konsumsi Ziman 5 tetes hari, kalau perlu 5 kali, rutin ya. Banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar, hindari semua makanan yang semua ultra processing. Nah, konsumsi rutin ya kan, kadang-kadang kalau orang udah divonis harus di jantungnya di kateter di ring. Itu kan nggak sekarang dicek besok suruh kateter, apalagi pakai BPJS kan masih nunggu biasanya kan. Nah, pada periode menunggu itu konsumsi Zimannya diperbanyak. Syukur-syukur pas dicek lagi udah bersih, kan nggak jadi di kateter, nggak jadi dipasang ring gitu ya. Nah, apalagi yang udah dipasang ring, jangan sampai dipasang ring yang kedua, ketiga dan keempat. Gaya hidup, pola makan itu mesti dirubah dan konsumsi Ziman secara intensif. Lalu yaitu harus berusaha untuk bergerak, olahraga jalan kaki gitu ya. Kemudian olahraga yang ringan-ringan tapi rutin, karena yang paling penting rutinnya. Kemudian jaga pola pikir agar nggak stres dan tidak gampang baper. Karena orang yang gampang baper ternyata jadi penyakit juga ya. Itu yang susah tuh, betul-betul baper. Iya, dikit-dikit baper ya, jadi hipertensi, jadi jantung koroner. Jadi ya. memang semuanya harus terintegrasi ya Pak Nyoto ya. Iya, tapi kalau rajin minum Ziman biasanya bapernya berkurang kok. Masa sih? Iya, coba dicoba dulu. Jadi pantesan Pak Nyoto. Tapi belum ada sih testimoni orang baper. Bila Anda baper, minum Ziman gitu. Iya. Oke, jadi sudah jelas ya Ziman Lovers ya, bahwa sekarang makanan-makanan yang memang terlalu banyak dimasak itu tidak punya nilai gizi yang cukup untuk tubuh kita, malah membebani fungsi metabolisme kita, membebani fungsi pencernaan kita, malah jadi penyakit. Ya, jadi makan makanan hidup, maksudnya yang tidak banyak dimasak, syukur mentah ya, raw material gitu ya, daun-daunan ya kan, daun telinga, daun condela, gitu ya. Oke deh Pak Nyoto, terima kasih sudah hadir hari ini, luar biasa, semoga ini menginspirasi, pastinya semua akan menjadi lebih baik kalau dimulai dari diri kita sendiri. Saya Nina Amelia, saya Nyoto Sianto, salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.